Hadir kembali Ustaz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin muslimin muslimat, pada malam hari ini kita akan mengkaji mengenai Isya dan segala hal yang terkait dengan Isya. Ya, tapi sebagaimana biasa, punten Pak Ustadz Wahyu pangmacakeun bilih aya nu hilapnya. Ada beberapa poin sabaraha teh. Ada beberapa poin materi yang akan kita kaji pada malam hari ini terkait dengan masalah Isya. Yang pertama naon Pak? Itu yang pertama judulnya waktu sholat Isya, ya. Waktu sholat Isya. Dalam banyak hadis dijelaskan anna awwala waqtil isya'i hina yagibus safaq ila nisfil lail atau ila muntasibil lail. Awal waktu Isya yaitu tatkala terbenam syapak. Syapak teh apa namanya? Mega, ya. Syapak, terbenamnya syapak ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, atau di dalam hadis lain ila muntasibil lail, sampai pertengahan malam. Nah, di kalangan para ulama berbeda paham mengenai akhir waktu Isya itu. Ada yang mengatakan pertengahan malam, ada juga yang mengatakan sepertiga malam yang pertama, ada juga di dalam kitab Safinatun Najat itu akhir sholat Isya itu menjelang subuh gitu. Nah, jadi itu perbedaannya. Tetapi kebanyakan hadis menjelaskan bahwa waktu Isya itu berakhir nisful lail, yaitu pertengahan malam, atau muntasibul lail, ya, sama pertengahan malam itu artinya. Nah, jadi yang kita pegangi supaya tidak ragu-ragu, karena yang disampaikan yang ada di makalah itu berdasarkan hadis-hadis, ya. Jadi mulainya kapan? Mulai lenyapnya syafaqul ahmar. Syapak itu mega, atau apa namanya? Syapak itu ada 3 macam itu, ya, dalam kitab Safinatun Najat. Pertama adalah syafaqul ahmar, yaitu syapak merah.
di sebelah mana berarti barat ya. Nah, yang kedua adalah sapakul aspar, yaitu sapak atau mega yang berwarna kuning, dan yang terakhir sapakul abiyad, yaitu sapak yang berwarna putih. Nah, Isya itu kapan mulainya? Yaitu tatkala gobatis sapakul ahmar, yaitu apabila sapak yang berwarna merah atau cahaya yang berwarna merah itu sudah mulai lenyap ya, kemudian muncul sapak yang berwarna kuning. Nah, kuning putih itulah waktunya sholat Isya. Waktu-waktu sholat itu umumnya bersambung ya, jadi ada yang bersambung, yaitu pertama zuhur kepada asar itu bersambung. Habis waktu zuhur maka muncul waktu asar. Zuhur itu adalah tatkala matahari tergelincir atau zalatus samsu ya, matahari tergelincir ke sebelah barat setelah matahari itu berada di atas kita, kemudian tergelincir sedikit baru masuk waktu zuhur, sampai bayang-bayang suatu benda sama dengan ukuran bendanya. Misalnya sim kuring jangkungna 170. Nah nanti bayang-bayang itu yang berada di sebelah timur, berarti ke timur itu 170 juga. Nah, itu habis waktu zuhur. Kemudian masuk waktu asar ya, sampai tenggelam matahari. Nah, pas tenggelam matahari bergeser dikit, nah datanglah waktu maghrib. Nah, waktu maghrib sampai ufuk yang berwarna merah atau sinar yang berwarna merah itu lenyap. Nah, masuklah waktu Isya. Nah, sampai tengah malam. Nah, jadi antara Isya dengan subuh itu ya, Isya dengan subuh itu tidak nyambung gitu ya. Karena dari tengah malam itu bukan lagi masuk Isya ya. Walaupun di dalam kitab Safinatun Najat disebutkan waktu Isya itu sampai terbit fajar sidik ya. Nah, padahal fajar sidik itu sudah masuk kepada waktu subuh ya, waktu fajar kizib. Nah, jadi ada ulama mengatakan sampai fajar kizib kira-kira 10 menit waktunya menjelang subuh. Nah, kemudian dari subuh ke zuhur, nah itu tidak nyambung. Jadi ada dua yang waktu itu tidak nyambung, yaitu waktu sholat sholat Isya dengan subuh dan sholat subuh dengan zuhur, itu tidak nyambung waktunya, tidak bersentuhan langsung gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih suka sholat Isya itu diakhirkan ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul atamah. Rasulullah itu suka atamah itu mengakhirkan waktu Isya. Sama dengan orang Mekah pada zaman itu, kalau mereka memeras susu unta ya, itu mereka suka mengakhirkannya kalau Isya itu tidak lebih awal gitu. Itu suka seperti itu. Nah, tetapi kalau jamaahnya sudah banyak di masjid, Nabi kadang-kadang juga menyegerakan ya. Jadi misalnya kalau kita jam 7 ya, kira-kira jam 7 waktu Isya. Nah, para sahabat sudah berkumpul di masjid. Nah, itu baru Rasulullah segera melaksanakannya. Tetapi kalau para sahabat agak terlambat, maka Rasulullah itu mengakhirkannya. Bahkan Nabi belum
keluar dari rumah sebelum para sahabat banyak gitu. Kadang para sahabat ketiduran di masjid gitu. Nah, sampai menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Nah, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, kalian menunggu sholat berjamaah di masjid pada waktu Isya sama dengan kalian sedang melaksanakan sholat pahalanya. Jadi mungkin jadi pahalanya dua. Pertama, pahala menunggu waktu Isya berjamaah di masjid, dan yang kedua pahala sholat berjamaah itu sendiri. Nah, jadi kalau waktu-waktu sholat lain yang diutamakan itu adalah fi awali waktiha. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal abdol? Lalu Nabi mengatakan, as-sholatu fi awali waktiha atau ala waktiha, sholat awal waktunya. Nah, itu yang utama. Lalu apa lagi? Lalu Nabi menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tak terkecuali orang tuanya seperti apa gitu. Sering orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, orang tua saya tidak urusi saya. Bahkan sampai dewasa orang tua saya anggota DPRD Cimahi ya. Nah, tidak akan tahu tahun berapa itu. Itu sampai umur 19 tahun bapaknya itu tidak pernah membiayai anaknya. Sampai anaknya itu mengajukan ke pengadilan, pengadilan memutuskan untuk membiayai dari mulai dia dilahirkan sampai umur 19 tahun gitu. Dihitung entah berapa jumlahnya. Nah, jadi ada kewajiban untuk menafkahi anak. Nah, walaupun orang tua tidak ngurus atau orang tuanya durjana atau bahkan orang tuanya musyrik seperti bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap kita itu berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Waqodo, dan Allah telah memutuskan. Waqodo rabbuka, dan Allah telah memutuskan. Alla ta'budu illa iyyahu, bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Bagaimana kalau orang tuanya tidak mengurus? Allah sudah memutuskan untuk berbuat baik kepada mereka. Bagaimana kalau orang tuanya orang yang musyrik? Allah sudah memutuskan bahwa kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua yang bagaimanapun kita harus berbuat baik kepada mereka. Itu keputusan Allah. Tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin. Kalau Allah sudah memutuskan suatu perkara, tidak ada pilihan lain kecuali mentaatinya, begitu. Yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua kita berbuat baik kepada kita, kepada orang lain saja sama. Orang tua ini khusus gitu. Kepada orang lain ya, kalau orang lain itu berbuat baik yang bukan orang tua, bisa saja tetangga, bisa saja orang jauh, bisa saja teman. Kewajiban kita adalah memberikan balasan yang sama gitu. Kalau bisa dilebihkan. Kalau tidak bisa dilebihkan, beri yang sama. Kalau tidak bisa membalas yang sama, paling tidak kita mendoakan. Nah, apa doanya? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kepadanya yang lebih baik. Nah, itu jazakallahu khairan itu kalau kita tidak bisa memberi yang setimpal atau lebih gitu. Ari bisa memberi kedah ngadoa tanya. Jadi berdoa itu karena kita tidak mampu memberi yang lebih gitu. Jadi dikirim tetangga ya ikan mas goreng 2 kilo. Kita tidak mampu memberi kembali yang sama. Ucapkan jazakallahu khairan gitu. Ya kalau bisa yang lebih itu kepada selain orang tua. Kalau orang tua itu
keputusan Allahnya seperti itu. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Lalu sahabat bertanya, apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itu amalan yang paling utama. Lalu sahabat mengatakan seandainya Nabi ditanya lagi mungkin ada lagi yang lain begitu. Nah, jadi yang pertama itu sekali lagi sholat pada waktunya. Tetapi ada pengecualian, yaitu sholat Isya. Di sholat Isya itu yang disukai oleh Rasulullah al-atamah. Ya, jadi Rasulullah itu suka mengakhirkan akhoro sholat al-Isya. Rasulullah mengakhirkan sholat Isya. Gitu. Nah, sama juga ini bapak-bapak kalau misalnya tadi disebutkan kita menunggu berjamaah. Misalnya pada saat pengajian kita agak terlambat sholat isyanya, kemudian kita menunggu sholat misalnya, atau tidak ada pengajian, itu pahalanya sama seperti kita melaksanakan sholat. Atau sama ketika kita berada di perjalanan atau dalam keadaan sakit, sholat kita melaksanakan rukhsah yang wajib duhur asar di jama', isya maghrib di jama'. Kemudian sholat yang 4 rakaat di qashar 2 rakaat. Nah, bagaimana pahalanya? Padahal dalam keadaan mukim berada di tempat sholat duhur 4 rakaat, tidak di qashar. Antara duhur dengan asar ada wiridnya misalnya, ada sholat sunatnya, tapi di perjalanan tidak sholat sunat, tidak wirid. Maka dalam hadis dikatakan, ya, idza saparo rajulun, idza saparo abdun, apabila seorang hamba berada di perjalanan, au marido, atau dalam keadaan sakit, kutibalahu, maka dia dicatat pahalanya ma ya'malu muqiman aw sahihan, seperti yang dilakukan dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat gitu. Jadi pahalanya sama dengan kita ya pada waktu musim corona di mana kita misalnya dalam zona merah ya, sholat berjamaahnya ada jarak ya 1 meter atau 1,5 meter gitu ya, atau misalnya sholatnya di rumah. Nah, jadi ketika dalam keadaan seperti itu pahalanya sama dengan pahala seperti biasa. Yang di dalam hadis dikatakan tadilu wa tarassu, hendaklah kalian meluruskan barisan dan merapatkan barisan. Tapi dalam rangka mencegah penularan corona, barisannya tidak dirapatkan, tapi dijarangkan. Pahalanya sama dengan ketika kita merapatkan barisan dan meluruskan barisan. Jangankan hanya merenggangkan barisan, sholat sambil lari saja, parukbanan, parijalan au rukbanan, fa in aminkum fadhkurullaha kama alamakum. Bisa sholat sambil lari-lari, bisa sholat sambil berkendaraan, tapi apabila sudah dalam keadaan aman, maka sholatlah seperti yang diajarkan kepada kalian. Jadi ada hal-hal demikian ya. Jadi ada pahala walaupun dilambatkan. Selanjutnya bahwa Nabi itu tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan tidak suka ngobrol sesudah sholat Isya kecuali untuk kepentingan tertentu begitu. Ya, jadi sebelum sholat Isya itu makruh. Kalau dalam fikih istilahnya makruh. Ya, makruh ngobrol sebelum makruh tidur sebelum sholat Isya ya, dan makruh ngobrol sesudah sholat Isya. Jadi kalau sudah sholat Isya ya sudah pergi ke tempat pembaringan ya, supaya tidak melaksanakan yang makruh. Makanya dianjurkan sholat Isya itu diakhirkan, itu begitu. Tetapi sesekali Nabi ngobrol dengan sebagian istrinya sesudah sholat Isya untuk kepentingan tertentu. Nah itu boleh
Jadi kalau tidak ada kepentingan apa-apa ya jangan ngobrol sesudah sholat isya itu. Tapi kalau ada kepentingan silahkan untuk ngobrol sesudah sholat isya gitu ya. Nah ini mengenai waktu sholat isya itu yang pertama Pak. Yang kedua naon tah? Keutamaan sholat isya ya. Nah, keutamaan sholat isya. Dalam hadis disebutkan orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid ya, itu pahalanya sama dengan sholat setengah malam. Dan orang yang sholat berjamaah subuh pahalanya sama dengan sholat semalaman. Jadi kan ringan ini kalau sholat sendiri ya sholat pahalanya sholat sendiri saja. Ya kalau berjamaah sholatul jamaah tabdulu bisabi wa isrina darajatan ya sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat atau abdolu min sholatil paddi min sholatil lebih utama daripada sholat sendirian ya munfaridi ya bisa wa isrina darajat 27 derajat satu itu. Kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan berjamaah di masjid pahalanya setara dengan sholat setengah malam gitu. Jadi kalau tiap hari sholat setengah malam, sholat isya berjamaah. Jadi tiap hari kita itu mendapatkan pahala sholat yang banyak. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah setara dengan sholat semalaman. Nah, jadi semalam itu sholat. Jadi pahalanya banyak sekali. Nah, yang kedua bahwa orang munafik itu paling berat sholat isya dan sholat subuh. Asqalus sholat alal munafikina sholatul isya wa sholatil fajri. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, orang yang berjiwa munafik, kalau tidak munafik ya berjiwa munafik lah ya. Orang munafik itu adalah sholatul isya wa sholatul fajri. Sholat isya dan sholat fajar berat sekali waktunya. Apa waktu untuk melaksanakannya itu? Untuk melangkahkan kaki ke masjid, untuk berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah itu berat sekali untuk orang munafik. Demikian juga isya, subuh, apalagi subuh itu dingin, apalagi sekarang di Garut ini musim dingin gitu. Bagi orang munafik itu berat. Nah, orang yang mukmin tentu akan mudah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta, barang siapa yang taat kepada Allah, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan beriman ya membenarkan kepada yang baik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan untuk sesuatu yang mudah. Salat ke masjid itu kan mudah, tinggal dengar adzan, jawab adzan, berwudu, berangkat ke masjid, salat berjamaah, mudah. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan yang mudah itu. Allah tidak memberikan dia mudah. Karena apa? Tidak taat, tidak takwa, tidak membenarkan kepada kebaikan gitu. Wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Barang siapa yang barang siapa yang merasa cukup, merasa tidak butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kepada kebenaran, nah maka pasanu yassiruhu lil usra, akan mudah kepada yang sulit. Ya, mengutak-atik, memberi izin Joko Chandra kabur itu susah. Ya berat itunya tuh hukumannya ya, bagi
polisi itu berat, tapi dimudahkan untuk itu, gitu. Berarti dia mendustakan agama. Jadi orang-orang yang takwa itu akan mudah untuk melakukan sesuatu yang mudah. Yusro mudah, sholat mudah, wudhu mudah, membaca tasbih mudah. Dia akan mudah. Dzikir mengalir saja dari bibirnya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus mengalir dari bibirnya, mudah ya bagi orang yang bertakwa, tapi sulit bagi orang yang tidak bertakwa. Nah, Bapak sekalian, asqalu salat alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri, law ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu keutamaan, kebaikan, pahala-pahala pada dua salat itu, tentu mereka itu akan mendatanginya walaupun sambil merangkak, ngoronang, karena tahu kebaikannya. Dan tadi pahalanya sama dengan sholat setengah malam kalau isya, pahalanya sama dengan sholat semalam kalau sholat subuh, bahkan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang berada di alam kubur, yang telah menjadi arwah, menjadi ruh, mereka mengatakan kepada sesama, seandainya aku diberi izin untuk hidup lagi di alam dunia, maka aku akan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pahalanya cukup besar. Jadi sekecil apapun pahalanya, sekecil apapun amalannya, bagi ahli kubur itu besar sekali maknanya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, jadi orang, sekali lagi, perbedaan antara kita dengan munafik itu yaitu kemauannya untuk sholat di masjid subuh dan isya, itu perbedaannya. Apakah Nabi bisa menilai pada saat itu? Memang di zaman Nabi, jangan disangka bapak-bapak semuanya bahwa yang hadir ke masjid pada waktu berada di Madinah atau di Masjid Quba atau dimanapun, semuanya orang-orang yang mukmin di dalam hatinya itu beriman. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholatnya selalu di belakang Nabi gitu. Tapi dia tokoh munafik. Dimanapun mereka itu membuat kekacauan, memecah belah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan oleh munafik. Tetapi Nabi tahunya dari mana? Informasinya dari Allah gitu. Pada waktu satu perang, apakah perang Uhud atau perang apa, Nabi naik gunung membawa Ammar bin Yasir dan juga Huzaifah bin Ali Yaman. Itu Nabi berbisik kepada Huzaifah, tuh si Anu orang munafik, si A, si B, si C, Ammar bin Yasir. Jadi Nabi itu memiliki intelijen ya yang kuat ya. Makanya ada buku yang berjudul Intelijen Masa Rasulullah, itu ada intelijennya. Makanya sahabat Umar bin Khattab kalau akan mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, apakah sebagai kepala angkatan perang atau sebagai gubernur, itu selalu bertanya dulu kepada Huzaifah bin Ali Yaman ya. Itu Umar itu bertanya dulu, Umar, saya akan mengangkat Abu Musa, apakah dia orang munafik atau bukan? Akan mengangkat Mughirah bin Syu'bah, apakah dia munafik? Bukan. Akan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan, munafik atau bukan? Itu Umar selalu bertanya seperti itu. Nah, satu saat Nabi pernah mengumumkan di Masjid Nabawi siapa saja di antara sahabat yang selalu bareng sholat berjamaah tetapi mereka itu munafik gitu. Nah, Nabi menyebutkan. Nah, disitulah beberapa di antara mereka nangis dan
meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian, jadi orang munafik itu dimanapun ada. Jadi nanti ini Pak Ustadz Wahyu sekarang kan menjadi kepala sekolah ya. Nah, di sekitar kita itu tidak semuanya benar di sekitar yang ada di sana itu ya. Jadi harus waspada, hati-hati, tapi jangan semuanya dicurigain gitu. Jadi ya tadi orang munafik pada zaman Nabi seperti itu. Kita hanya melihat ciri-cirinya saja. Ida hadasa kadzaba wa ida wa'ada ahlapa wa ida tu'mina khona. Apabila berbicara dia suka bohong. Apabila dipercaya khianat ya. Apabila berjanji mengingkari gitu. Nah, itulah orang munafik ya. Itulah orang munafik. Kita tidak bisa melihat munafik i'tiqadi ya. Munafik dalam i'tikad. I'tikadnya dia tidak mukmin, tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada hari akhir. Tapi kita itu munafiknya munafik amali, amalnya saja yang munafik, tapi hatinya dia beriman. Jadi itu lebih ringan lah. Lebih ringan daripada munafik i'tiqadi. Karena kita tidak bisa melihat kecuali orang-orang tertentu yang menyatakan sebetulnya saya itu bukan muslim. Ini ada pengurus satu ormas Islam ya yang mengatakan saya bukan muslim, saya bukan Nasrani ya. Kalau begitu apa? Ya dia tidak beragama tapi menjadi pengurus ormas Islam. Nah, itu seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, itu mengenai keutamaan sholat subuh ya. Isya. Mengenai keutamaan sholat isya. Nah, kemudian yang ketiga apa judulnya Pak? Poinnya? Ya. Dengan nama isya dan atamah. Ya, dinamakan sholat isya. Orang Arab itu dulu menamakan isya itu untuk maghrib ya. Jadi maghrib itu disebutnya isya. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad membawa ajaran, Al-Quran menyebutkan isya itu apabila waktu maghrib sudah habis, apabila syapak merah sudah lenyap begitu. Nah, dan juga dikatakan atamah. Kenapa dikatakan atamah? Karena orang Arab tadi kalau memeras unta atau kuda, susu unta itu diakhirkan di akhir malam, itu mereka nyebutnya atamah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka atamah untuk sholat isya itu diakhirkan itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul atamata. Lalu Nabi memerintahkan agar menyebut sholat isya itu dengan isya gitu. Sholat maghrib dengan maghrib dan isya itu setelah maghrib begitu. Bukan maghrib dibilang isya. Ya seperti itu Sekarang yang keempat Pak. Mengakhirkan sholat isya sudah dijelaskan ya. Tadi Rasulullah itu suka mengakhirkan sholat isya. Dan pahalanya kita dapat jadi sambil menunggu imamnya agak lambat ya, imamnya agak terlambat. Ketentuan imam itu kan begini di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang paling diutamakan dalam hadis ya dari segi kompetensi aqra'ukumul Quran, yang pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya atau yang fasih Qur'annya, makhorijul hurufnya, membaca sifatul hurufnya, membaca tajwidnya, itu yang lebih fasih dan paling banyak hafalannya. Kalau dalam hafalan sama, maka yang kedua yaitu yang paling ahfadzukumul ahadis, yang paling memelihara hadis, yang paling banyak hafalan hadis. Kalau para imam itu kan ada yang 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 hadis. Ya, kalau kita berapa hadis? Cuman satu, innamal a'malu binniyat. Ya, hadis arba'in lah. Hadis arba'in itu barang siapa yang menghafal hadis arba'in,
maka nanti pada hari akhir akan disatukan dengan para ulama, ya, dengan para alim begitu. Nah, jadi yang paling banyak hafal hadisnya, nah itu yang paling banyak. Nah, jadi ada kontes imam, ada tes. Nah, apabila dalam hadis juga sama, maka yang paling duluan hijrah. Hijrah itu pindah dari tadinya preman jadi preman hijrah. Ada 3 preman hijrah. Siapa yang jadi imam? Yang paling duluan hijrah gitu. Nah, kalau di preman pensiun ya. Ya, nah itu jadi kalau ada preman 5 pensiun, mana yang paling duluan gitu. Nah, itu yang paling duluan hijrah. Bagaimana kalau di masjid ini yang paling duluan datang katakanlah ya, yang jadi imam. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu yang paling tua. Jadi yang tua itu terakhir. Zaman sahabat ada yang 6 tahun jadi imam karena hafalannya lebih banyak daripada yang tua-tua gitu. Ya, kemudian yang paling diutamakan adalah penduduk setempat gitu. Jadi kalau saya datang ke sini, kalau untuk menghormati silahkan. Tapi yang paling utama kalau diizinkan oleh setempat anu ngagegeh ya tempat siapa itu? Ya yang ada di sini. Anu ngagegeh ya tempat. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah benar. Jadi presiden itu adalah bangsa Indonesia asli. Ayo dirubah jadi naon? Jadi warga negara Indonesia. Jadi asal warga negara dari manapun boleh jadi kepala negara Indonesia dulu, bangsa Indonesia asli. Karena ada suku bangsa tertentu yang tidak mau dijadikan bangsa Indonesia gitu. Ya, jadi dari yang datang-datang itu tidak mau dibilang bangsa Indonesia, ingin dinisbatkan sebagai bangsa leluhur mereka dari luar negeri sana, Tiongkok atau apalah gitu. Kalau orang Arab itu mau jadi bangsa Indonesia gitu. Nah, jadi yang diutamakan adalah yang asli. Yang kedua, bahwa yang diutamakan adalah penguasa setempat. Ya, dalam hal ini misalnya penguasa setempatnya naon RT gitu, RW. Jadi imam. Ya. Nah, kalau dia tidak bisa mendelegasikan kepada yang lain, nah itu berarti yang utama yang tadi. Jadi ada kompetensi imam yang 4 itu tadi. Kemudian ada yang tidak punya kompetensi tapi memenuhi kualifikasi menjadi imam. Ieu teh rek nerangkeun naon melok kadinya teh. Mau menjelaskan apa saya tadi, Pak? Dinamakan Isa dengan Isa, apalagi ya? Eta teh mengkoana panjang deui jadi poho balik. Jadi yang tersesat itu bukan apa katanya, bukan yang tidak tahu kemana dia mengarah ya, tapi yang tidak tahu di mana posisi dia sekarang. Ya. Saya tidak tahu ini berarti bukan tersesat, tapi lupa ini apa tadi cerita ke sana teh mau bercerita apa gitu. Ya, kita kembali lagi lah kepada waktu Isya itu tadi. Ya, jadi yang berhak untuk menyandang nama Isya yaitu apabila sapak ahmar itu lenyap. Jadi bukan maghrib gitu. Kemudian yang ke berapa Pak? Keempat, kelima? Ya, makruh tidur sebelum Isya. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi penjelasannya lebih awal. Kalau bisa sebelum Isya itu jangan tidur gitu. Ya, begadang nunggu Isya supaya dapat pahala. Para sahabat itu nunggu Isya sampai ketiduran di masjid gitu. Nunggu imamnya datang. Imamnya waktu itu Rasulullah, karena tidak ada yang berani menggantikan posisi Rasulullah. Jadi kalau ada yang berani menjadi imam,
pada Rasulullah belum dapat izin, itu termasuk kepada bugot ya, mengambil alih wewenang kekuasaan Nabi pada waktu itu. Pada waktu Nabi sakit 2 hari menjelang sakit, pada waktu menjelang meninggal ya, pada waktu itu Nabi, kalau tidak salah hari Sabtu lah, pada waktu itu Nabi tidak bisa sholat berjamaah asar. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Aisyah, tolong sampaikan, tolong ke masjid, suruh Abu Bakar menjadi imam. Aisyah kan bingung ya, pada waktu itu mengatakan Aisyah, ya Aisyah, bagusnya jangan Abu Bakar. Tapi pada waktu itu Aisyah, Nabi mengatakan Abu Bakar suruh. Lalu Nabi tidak agak pingsan bukan pingsan ya dalam keadaan sakit parah begitu. Kemudian sampaikan lagi, Aisyah, sampaikan Abu Bakar untuk menjadi imam. Sampai 3 kali, baru hadirin Rasulullah itu marah. Dasar perempuan seperti zaman Nabi Yusuf menggoda Yusuf begitu. Ya baru Aisyah itu ketakutan, dalam keadaan sakit Nabi marah. Aisyah itu mungkin karena yang disuruhnya Aisyah, yang disuruh untuk jadi imamnya Abu Bakar, jadi takut nepotisme gitu. Iya, takut nepotisme. Nah, maka ada ayat kan yang mengatakan apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, tidak ada pilihan lagi. Maka nalil mu'mini idza qadallahu amron falah tiaralahu, tidak ada pilihan lagi, tidak ada pilihan itu. Lalu Aisyah itu ke masjid menyampaikan ternyata Abu Bakar sedang tidak ada di tempat. Ternyata Abu Bakar masih di kebun, pada waktu di kebun kurma. Lalu ya sudahlah, yang menjadi imam Umar saja, tanpa memberitahukan dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Umar takbir, Allahu Akbar. Umar itu kan keras bacanya, terdengar kepada Nabi, karena rumah Nabi itu di dekat mimbar itu, di tempat jadi imam itu berdiri gitu. Nabi juga teriak pada waktu itu ya. Tapi kemudian disampaikan bahwa Abu Bakar sedang tidak ada di tempat gitu. Nah baru sholat sesudahnya yang menjadi imam Abu Bakar Siddiq begitu. Nah itu kalau pada zaman Nabi seperti itu. Ya kalau pada zaman kita ya kesepakatan sajalah. Ya siapa yang menjadi imam itu seperti tadi itu ya, siapa gitu, silakan saja. Nah, Bapak-Bapak sekalian, itu mengenai tadi yang keberapa sholat menunggu sholat, itu yang kelima. Lalu yang keenam, sholat sunat sebelum dan sesudah. Nah, sholat sunat sebelum dan sesudah Isya. Nah ini perlu dicatat ya. Sholat sunat sebelum dan sesudah Isya itu ulama mazhab itu membagi, ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad itu lebih banyak dikerjakan, jarang ditinggalkan. Itu yang muakkad. Kalau ghair muakkad lebih banyak ditinggalkan daripada dilaksanakan gitu. Nah, yang muakkadnya yang mana? Yang 2 rakaat, 2 qabla Isya, 2 ba'da Isya. Ya. 2 qabla Isya, 2 ba'da Isya. Itu yang muakkadnya. Ada 2 hadis paling tidak ya, yang pertama dari Ibnu Abbas, yang kedua dari Aisyah. Dari Ibnu Abbas, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyaratun. Saya memelihara sholat sunat dari Rasulullah, ada 10 gitu.
1 qabla subuh 2 rakaat, 2 qabla zuhur 2 rakaat, 3 ba'da zuhur 2 rakaat, sudah berapa? 6. 4 ba'da maghrib 2 rakaat. Ya, kemudian qabla isya ba'da isya, ya. Ba'da isya. Nah, kemudian kalau yang dari dari Aisyah itu ada 12. Jadi yang 12 itu tadi, ya, yang lengkap. Nah, jadi yang muakkad itu yang saya sebutkan tadi. Yang selain dari itu namanya ghair muakkad itu. Seperti yang ada di makalah itu ada 6 rakaat, ada 4 rakaat qabla dan ba'da itu. Nah, itu aturan sholat sunat itu yang diutamakan oleh Rasulullah adalah 2 rakaat itu sholat sunat. Ya, seperti taraweh, mau 4 boleh, mau 2, tapi Nabi dalam banyak hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu lebih suka 2 rakaat. Dan itulah sebabnya mengapa Imam Asy-Syafi'i mengajarkan bahwa sholat sunat termasuk tarawih itu 2 rakaat, karena Nabi sukanya 2 rakaat. Tapi seringkali juga Aisyah melihatnya khusus untuk tarawih sholat arba'an pala tas'al an husnihina wa tulihina summa sholat arba'an pala tas'al an husnihina wa tulihina summa sholat salasan, 4, 3 gitu. Ya, jadi sholat itu sebetulnya yang ada hadisnya banyak. Kenapa di antara saudara-saudara kita banyak yang sholat macam-macam itu yang tidak ada dasarnya? Yang ada dasarnya saja belum dapat kita laksanakan semuanya, ya, sebagai mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis, Pak? Ya, Bapak sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan masalah isya, ya, yang harus diamalkan oleh kita, yaitu tadi, Pak, isya berjamaah, subuh berjamaah, ya, pahalanya besar sekali. Beperihun mah kita itu dosa banyak, ya, maka dosa-dosa itu bisa ditutup dengan banyaknya sholat, ya, seperti yang dulu sudah saya sampaikan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bertemu dengan seorang perempuan di kebun. Saya cium, saya peluk, tapi saya tidak menggaulinya. Hukuman apa yang engkau berikan kepadaku?" Maka turunlah ayat, "Aqimis shalat tarafain nahar wa zulafa minal lail," dan seterusnya yang memerintahkan untuk sholat itu, ya. Kemudian wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, bahwa kebaikan-kebaikan yaitu memperbanyak sholat itu akan menghapisi dosa-dosa begitu, dosa-dosa kecil. Tapi kalau sampai zina tidak bisa diampuni dengan itu, tapi harus taubat. Kalau dosa kecil-kecil tadi yang banyak-banyak, kecil juga kalau banyak kan jadi gede gitu, ya. Pepangi jeung awewe cium jadi banyak. Ya. Nah, itu jadi besar. Tapi yang kecil-kecil itu bisa dihapus dengan sholat-sholat yang kita lakukan itu. Sholat wajib awal waktunya, ya, kecuali isya gitu. Sholat isya berjamaah itu menghapus dosa-dosa kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.